Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya S.M. Monica. Kali ini di acara Private Quizzing bersama teman-teman Avelian, saya akan menyampaikan satu materi yang cukup penting ya di bisnis ini, yaitu apa yang harus Anda lakukan di bisnis ini atau di bisnis network marketing supaya bisa menghasilkan banyak duit, menghasilkan banyak uang ya. Tapi bukan uang sih sebenarnya yang kita kejar ya, karena uang itu nggak bisa bikin kita kaya. Yang bisa bikin kita kaya itu adalah passive income ya. Oke, yuk kita mulai bersama-sama. Mau nggak Anda menikmati banyak uang? Pasti mau kan? Dan ingat ya, di bisnis network marketing ini, di bisnis kita, di bisnis MLM, di bisnis Avail ini, sebenarnya kita akan lebih banyak fokus kepada passive income ya, itu yang harus dicatat. Nah, tetapi sebenarnya di network marketing kita bisa mendapatkan dua macam penghasilan ya, dua macam income ya, apalagi di Avail ini sangat keren dan kita bisa mendapatkan dua macam penghasilan itu ya, dua macam income itu, yaitu active income dan passive income ya. Jadi di garis bawah ini ya, di network marketing atau di bisnis kita ini kita bisa menikmati dua sumber jenis penghasilan ya. Bukan hanya passive income saja, tetapi juga active income ya. Kita juga bisa menikmati active income dan juga bisa menikmati passive income. Nah, maka dari itu kali ini saya akan jelaskan dua hal yang harus dan wajib Anda lakukan untuk menghasilkan banyak uang di bisnis network marketing kita ini ya. Apa saja dua hal ini? Oke, gampang ya. Yang pertama adalah Anda harus menjual produk dari bisnis kita ini ya. Kalau di Avail yang harus dijual adalah FC ya, Feminine Comfort, yang terdiri dari tiga macam ya, yaitu panty liner Avail, kemudian day use itu untuk pembalut ya, pembalut untuk siang hari, kemudian night use, pembalut untuk malam hari ya. Jadi tiga macam itu terdiri atau berwarna hijau, biru dan merah. Panty liner, day use dan night use ya. Kemudian yang kedua adalah ANS. ANS itu adalah Nutrasik atau Avail Nutrasik ya. Anda harus bisa menjual Avail Nutrasik dan juga ANC ya. ANC itu Avail Nutracella, dan satu lagi Lip Matte ya. Sangat sederhana ya, yang kita jual, yang harus kita jual di bisnis yang sedang kita kembangkan itu adalah panty liner dan pembalut, kemudian Nutrasik, Nutracella dan Lip Matte ya. Sangat gampang, itu harus Anda lakukan ya. Kemudian banyak kadang-kadang orang bertanya, ini kan bisnis MLM kok jualan gitu. Banyak yang mengatakan, yang bertanya seperti itu ya di awal-awal ya. Kadang-kadang member-member baru ada yang mempertanyakan itu. Sebenarnya Avail ini networking atau konvensional sih, kok banyak yang jualannya. Itulah ya kesalahannya di situ. Makanya ini saya akan jelaskan ya, alasan kenapa Anda harus juga menjual atau mendapatkan active income ya. Berikut ini adalah alasan-alasannya. Yang pertama, pada awal Anda menjalankan bisnis ini, pastinya pasukan Anda belum banyak ya. Anda belum memiliki banyak downline. Kalaupun Anda, mungkin mereka belum mantep gitu ya. Mereka belum menjadi leader gitu. Jadi mereka masih belum banyak lah, seperti itu ya. Maka dari itu Anda perlu ada penghasilan aktif ya. Jadi Anda perlu penghasilan aktif sebagai penghasilan Anda. Karena Anda belum bisa menikmati passive income, kan memang baru ya. Jadi di awal-awal menjalankan bisnis ini Anda kan belum bisa menikmati passive income secara optimal ya. Maka di awal Anda menjalankan bisnis ini, Anda harus mengandalkan active income sebagai penghasilan ya. Supaya apa? Supaya dengan penghasilan active income ini Anda tetap ada income untuk biaya hidup sehari-hari
gitu ya. Jadi masih ada duit gitu ya dari hasil keuntungan menjual. Makanya di bisnis kita ini kan ada yang namanya bonus keuntungan langsung ya. Bonus keuntungan langsung itu maksudnya ya ini pasif aktif income ini gitu. Yang pertama, jadi tetap ada income untuk biaya hidup sehari-hari. Dan yang kedua, Anda punya cukup dana untuk suntikan dana membangun bisnis network marketing Anda ya. Jadi sebenarnya di awal-awal itu kan mungkin ya kita sudah dapat aktif income. Nah, kita harus menyisihkan dana buat suntikan dana membangun bisnis ya. Jadi mungkin ya bisa untuk belajar, beli buku, kemudian untuk ikut training-training, kemudian juga untuk misalnya mensupport member-member baru Anda, misalnya dia baru member baru, misalnya untuk yang baru daftar, oke lah ini ada hadiah dari aku, misalnya dikasih apa begitu, atau di free ongkir misalnya, gitu. Itu perlu dana ya. Jadi boleh mensupport seperti itu, oke? Nah, jadi di awal bisnis ini Anda sebenarnya perlu modal ya. Untuk bisa melewati hari-hari awal Anda di bisnis ini. Jadi Anda perlu modal. Maka modal itu Anda dapatkan dari aktif income Anda ya. Jadi Anda perlu aktif income ya di awal-awal menjalankan bisnis ini ya. Supaya apa ya? Supaya bisa melewati hari-hari awal Anda dengan aman gitu ya, dengan baik gitu ya. Maka di awal Anda menjalankan bisnis ini ya sekitar 6 bulan sampai 1 tahun pertama Anda harus aktif berjualan ya, berjualan produk Avel ini. Itu alasan yang pertama ya, karena memang Anda perlu dana ya di awal menjalankan bisnis ini. Nah, alasan yang kedua, supaya Anda sendiri bisa dan terampil untuk menjual. Jadi Anda mengalami, Anda belajar, dan kemudian ketika Anda mengalami itu ya otomatis Anda punya pengalaman, punya keterampilan ya. Jadi Anda harus memiliki keterampilan itu. Karena kenapa Anda harus memiliki keterampilan dan pengalaman menjual? Nantinya kalau Anda sudah punya anggota atau sudah punya downline, Anda mau mereka juga bisa melakukan penjualan kan? Nah, agar mereka bisa juga berjualan seperti Anda, maka Anda harus bisa mengajari mereka berjualan. Betul kan? Nah, kalau Anda tidak punya pengalaman, Anda tidak punya keterampilan, nah, mana bisa Anda mengajari mereka gitu ya. Jadi bagaimana Anda bisa mengajari mereka berjualan kalau Anda sendiri belum bisa berjualan atau tidak punya pengalaman buat berjualan ya. Jadi Anda sendiri harus berjualan supaya Anda bisa melakukan penjualan dan juga memiliki ilmu ya, punya ilmu untuk menjual. Sehingga kalau Anda punya ilmunya, Anda bisa mengajarkan kepada tim Anda. Seperti Bunda ya, Bunda dulu punya pengalaman ya buat berjualan ya, berjualan yang bahkan Bunda itu punya pengalaman menjual panty liner itu secara eceran ya. Kalau orang lain mungkin nggak punya pengalaman itu, tapi Bunda punya. Jadi dulu itu panty liner itu kan isinya 20 lembar. Nah, itu Bunda buka ya, Bunda bongkar terus Bunda plastiki gitu, dimasukkan plastik itu 3 lembar Bunda jual 5.000. Jadi kalau orang tuh mau beli satu bungkus itu kan 30.000 kan rasanya kan mahal. Nah, Bunda ajarin orang itu untuk dijual 5.000 dapat 3 lembar. Jadi Bunda bungkusi 3 lembar gitu. Nah, akhirnya apa? Nah, punya pengalaman menjual ya. Kemudian juga Bunda lakukan promo akhir pekan gitu ya, berjualan promo akhir pekan. 3 bungkus 100.000 gitu ya, all item gitu. All item itu maksudnya hijaunya 1, panty liner 1, deyu 1, kemudian deyu 1 itu 100.000. Nah, seperti itu. Jadi pengalaman-pengalaman seperti itu harus kita miliki. Karena kan kita harus mengajarkan kepada tim kita bagaimana kita berjualan ya. Jadi agar kita bisa mengajarkan keterampilan kita atau pengalaman kita ya, kita harus punya pengalaman. Oke, seperti itu ya. Nah, itu tadi alasan yang kedua. Alasan yang ketiga,
kenapa Anda harus berjualan, yaitu agar Anda bisa mengalami sendiri kesulitan yang ada di lapangan, ya. Seperti misalnya bagaimana sinisnya orang terhadap bisnis network marketing, ya. Kemudian penolakan ya, Anda pernah ditolak gitu ya. Nah, omongan-omongan orang yang negatif terhadap bisnis ini dan sebagainya. Nah, Anda harus mengalami itu, pernah mengalami, sehingga ketika kemudian Anda misalnya ya mendapatkan laporan dari mitra baru Anda, kalau mereka ditolak misalnya, ya Anda bisa sharing, ya bisa menyampaikan kepada mereka bahwa dulu pun saya seperti itu gitu ya. Jadi Anda di sini harus mengerti kendala-kendala apa yang ada di lapangan supaya Anda bisa berempati dengan downline Anda, dan kemudian Anda tahu dia juga akan mengalami penolakan-penolakan seperti itu, ya, mengalami kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan seperti itu, sehingga kalau Anda bisa sharing, dia akan tenang. Oh iya, ternyata seorang bunda yang sudah SCM pun dulu pernah ditolak. Oh pernah, saya ditolak pernah, disinisin pernah, kemudian ditertawakan pernah. Nah, kalau mereka mendapatkan sharing dari kita seperti itu, ya mereka merasa mendapatkan empati gitu ya. Jadi di sini Anda juga bisa berempati dengan dia karena Anda pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami oleh mereka. Nah, jadi jelas ya alasan-alasannya kenapa Anda harus berjualan, kenapa harus Anda harus mendapatkan active income, ya. Jadi alasan-alasannya karena Anda harus menikmati dan Anda juga harus ada active income pada awal, yaitu pada 1-2 tahun pertama. Jadi Anda harus punya penghasilan, ya, meskipun penghasilan itu dari berjualan, ya, namanya active income. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah Anda harus punya keterampilan menjual. Supaya apa? Supaya kita bisa mengajarkan kepada mereka bagaimana berjualan. Kemudian yang ketiga, Anda harus mengerti kondisi di lapangan. Jadi kalau nanti downline Anda yang baru, ya, mitra baru Anda, kemudian laporan saya ditolak atau apa gitu, nah Anda bisa sharing, ya seperti itu, memang saya pun dulu mengalami seperti itu, ya. Kita harus bisa berempati kepada mereka, ya, seperti itu, ya. Jadi ini adalah 3 alasan kenapa Anda harus berjualan, ya. Jadi di awal-awal memang kita harus berjualan, ya. Meskipun dalam bisnis network marketing Anda sebenarnya harus mengejar passive income, tetapi ya di awal ya harus dicatat, tetapi Anda tetap harus mendapatkan active income melalui jualan produk Anda. Alasannya seperti itu tadi, oke? Nah, jadi sebenarnya kalau Anda mau sukses dan memiliki banyak uang, memiliki banyak uang, ya, artinya harus sukses di bisnis ini, ada 2 hal pokok yang harus Anda lakukan. Yaitu pertama, Anda harus menjual produk dari bisnis Avail ini, ya. Supaya bisa menjual, ya Anda harus belajar tentang knowledge produknya. Apa itu panty liner, bagaimana menggunakan day use, night use, boleh nggak night use itu dipakai di siang hari. Anda harus tahu, Anda harus belajar ini kan, Anda harus menjual. Anda harus tahu juga apa itu Nutrasik, apa itu Nutrasela, apa manfaatnya, semuanya harus dipelajari. Kemudian juga LipMed, ya, meskipun LipMed, ya, Anda harus paham, ya, meskipun Anda laki-laki misalnya, ya, Anda leader laki-laki pun Anda harus tahu apa kelebihan dari LipMed kita ini. Nah, seperti itu, ya, karena itu memang wajib Anda harus bisa lakukan. Kemudian yang kedua, Anda harus mengembangkan usaha Anda, mengembangkan bisnis network marketing, yaitu dengan cara merekrut. Nah, nanti Bunda jelaskan ya di bagian berikutnya, ya, mengembangkan itu seperti apa, ya. Oke. Nah, kalau menjual tadi kan sudah, ya, yang menjual itu untuk active income-nya. Nah, sekarang kita harus fokus juga, ya, jangan lupa bahwa darah kekuatan, ya. Darah kekuatan di bisnis network marketing adalah jaringan, ya. Untuk mendapatkan passive income, kita harus membangun usaha kita itu dengan cara mengembangkan usaha Anda. Nah, mengembangkan dan membangun bisnis itu, ini sifatnya adalah step by step.
langkah demi langkah, pelan-pelan dari kecil sampai besar ya. Berarti butuh waktu ya, memerlukan waktu dan butuh kesabaran ya. Jangan terburu-buru ya, ingin langsung dapat mobil, langsung dapat motor, enggak, harus step by step, langkah demi langkah, pelan-pelan dari hal-hal yang kecil, dari penghasilan kecil sampai penghasilan besar, dan itu perlu waktu ya, perlu sabar. Mau membangun gedung pencakar langit pun perlu waktu, bukan? Nah, coba bayangkan kalau Anda mau seorang arsitek mau membangun gedung pencakar langit yang berlantai 70 misalnya, kemudian gedung itu cuma dibangun hanya dalam waktu 2 bulan. Wow, tidak mungkin kan? Dan itu pastinya ngeri sekali, karena gedung ini kan tinggi sekali, nggak mungkin dibangun sesingkat itu. Nah, jadi artinya apa? Gedung yang setinggi itu harus dibangun dalam waktu 2 tahun. Betul kan? Nggak mungkin dibangun dalam waktu 2 bulan gitu. Nah, jadi kalau Anda mau membangun bisnis Anda ini, ya toh, jangan membayangkan 2 bulan mendadak Anda langsung kaya. Nah, ini nggak mungkin. Meskipun namanya network marketing, namanya MLM. Katanya MLM itu bisa bikin kita kaya. Nah, tapi ya nggak mendadak begitu saja kan ya, nggak mungkin cuma 2 bulan langsung kaya, itu tidak mungkin ya. Itu belum tentu ya, belum tentu itu bisa bertahan lama kalaupun ada ya. Kalau Anda tidak segera sadar dan kemudian membangun bisnis Anda, nah itu nggak mungkin, karena itu nggak akan bertahan lama, karena saya tahu itu pasti bukan passive income ya. Kalau active income mungkin ya, dia pinter berjualan misalnya ya, dia belanja paket D yang 10 juta itu kan ada ininya kan, ada apa, LRT-nya kan 2,5 juta. Nah, bulan pertama dia beli 10 paket D, dia lempar kemana-kemana. Nah, itu kan bukan passive income, tapi kan itu active income, karena didapat dari berjualan. Ya, memang mungkin beli 10 kan berarti dapat 25 juta, beli lagi 10 dapat 25 juta, 4 bulan dia bisa beli mobil misalnya ya dari LRP. Bisa nggak? Oh bisa, nggak apa-apa. Tetapi itu adalah penghasilan active income, bukan passive income ya, jadi nggak bisa bertahan lama, oke? Nah, tetapi kalau Anda membangun bisnis itu butuh 2-3 tahun untuk membangun bisnis Anda secara kuat ya, secara konsisten ya, secara kuat. Nah, kalau Anda membangun bisnis Anda dalam waktu 2-3 tahun secara konsisten ya, Anda membangun bisnis Anda, bisa dipastikan bisnis Anda di network marketing ini akan mantap sekali ya. Jadi untuk membangun bisnis ini, pastikan ini butuh waktu, butuh tenaga sudah pasti, butuh kesabaran, dan butuh konsistensi. Ini harus dicatat, oke? Jangan semangat habis-habisan di awal. Wah, semangat ya, setelah 6 bulan semangatnya kempes ya. Kemudian muntaber. Muntaber ya. Sorry. Bukan mau saru ya. Muntaber itu artinya mundur tanpa berita, itu namanya muntaber ya. Jadi semangatnya tinggi, wah bla 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 selama 6 bulan, tapi setelah itu menghilang ya. Itu menghilang itu muntaber ya, mundur tanpa berita. Tiba-tiba Bunda diblokir, dihubungi tidak mau, nah itu sudah muntaber nih, kena muntaber nih anak ini gitu ya. Oke ya, jangan sampai itu terjadi. Oleh karena itu Anda harus punya ilmunya dan santai saja ya. Ingat, kita sedang membangun usaha ini ya, membangun usaha nggak gampang gitu ya. Ini jangka panjang. Ya, jangka panjang ya, minimal 2 tahun lah ya, minimal 2 tahun ya, 1-2 tahun ya. Jadi ketika Anda sudah join di bisnis ini selama 6 bulan kemudian belum ada hasil, nah ya itu normal gitu ya, nggak apa-apa. Belum ada hasil nggak apa-apa, itu normal ya. Sama ketika baru 2 bulan membangun gedung pencakar langit ya. Kalau ada seorang arsitek yang mau bangun gedung 70 lantai ya, pada 6 bulan pertama
lantai dasarnya saja tidak kelihatan ya, belum kelihatan. Karena apa? Ya karena lantai dasarnya saja nggak kelihatan. Bagaimana dengan lantai yang ke-70 ya? Nggak akan kelihatan. Kenapa lantai dasarnya tidak kelihatan? Ya karena dalam 6 bulan pertama itu dia menghabiskan waktu, tenaga, dan juga bahan-bahan ya semuanya hanya untuk membangun fondasi di bawah. Nah, ini yang harus diperhatikan ya, membangun fondasi di bawah ya. Jadi jangan sampai kita membangun gedung seperti membangun gedung di atas pasir. Di atas pasir itu kan nggak kokoh sama sekali, nggak ada fondasinya sama sekali ya, itu gampang runtuh gitu, gampang rontok, gampang ambruk gitu. Nah begitu juga dengan bisnis kita ini, bisnis jaringan. Kalau kita nggak paham dan kita nggak membangun fondasinya, nah ya kemungkinan besar jaringan atau usaha atau bisnis yang kita bangun ini akan hancur gitu, akan rontok, akan runtuh gitu ya, nggak kuat maksudnya begitu. Nah fondasi itu kan di bawah ya, jadi orang tidak bisa melihat, betul kan? Nah sama dalam membangun bisnis kita ini juga begitu ya, ada 2 tahap di sini ya. Tahap pertama, karena bisnis ini berhubungan dengan orang ya, dengan manusia ya, seperti yang dibahas pada pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan pertama kan kita sudah bahas itu ya. Kalau ada yang kebetulan kemarin tidak hadir atau tidak ikut dalam pertemuan Zoom ya, di pertemuan yang pertama ada rekamannya ya. Kalau butuh rekaman nanti minta Bunda ya, atau kemarin sudah Bunda upload semua di grup-grup ya, supaya bisa diikuti ya. Oke. Nah langkah pertama untuk membangun bisnis Anda ini adalah Anda harus rekrut orang ya, harus merekrut orang ya. Dan ingat, rata-rata tiap-tiap orang itu akan menghasilkan 1% saja ya, 1% saja. Nah kalau 100 orang berarti kan 100%. Nah, kemudian kita mau targetkan masing-masing orang itu menghasilkan misalnya 1-2%. Nah, kita harus target 100% kan? Jadi ya 100 orang masing-masing 1% ya kita dapat 100%. Kalau masing-masing 2% ya kita dapat 200%. Nah, betapa besarnya dan betapa luar biasanya itu yang akan kita bangun ya. Nah, merekrut 100 orang itu cepat atau lama? Ya, itu lama loh dan tidak gampang, betul nggak? Merekrut 2 orang mungkin ya gampang ya, tetapi kalau merekrut 100 orang dan orang itu benar-benar harus kita ajar, harus kita didik, harus kita masukkan ke sistem, ya itu memang nggak gampang ya, tetapi pasti butuh waktu yang lama. Maka dari itu, nah santai saja ya, santai, nggak usah kemerungsung ya, nggak usah buru-buru beli mobil, nggak usah buru-buru. Ya pokoknya santai saja. Kita harus membangun jaringan ini, membangun bisnis ini dengan benar-benar dengan cara yang benar ya. 6 bulan pertama mungkin Anda baru rekrut 24 orang ya, berarti 1 minggu merekrut 1-2 orang ya. Maka itu yang harus diusahakan. 1 minggu 1 orang, 1 bulan 4 orang ya. Atau paling parah 3 orang gitu ya. 3 orang nanti dapat bonus sponsoring. Oke. Sampai 2 tahun, 100 orang itu sudah pasti lah ya, dapat ya. Tetapi ingat ya, Anda mau merekrut orang yang modelnya seperti apa ya. Kalau Anda mau merekrut orang yang bisa cepat mandiri, nah itu Anda akan mendapatkan banyak kemudahan, karena nantinya dia Anda lepas begitu saja, dia akan sudah bisa jalan ya. Jadi ingat, Anda mau merekrut orang yang bagaimana ya, orang yang mandiri atau Anda mau rekrut orang yang cengeng kemudian ketika Anda lepas dia langsung kendor ya, banyak mengeluh misalnya, banyak alasan dan sebagainya ya. Dan kemudian kalau orang cengeng itu ya biasanya ketika dilepas dia nggak bisa jalan misalnya, kemudian ketika dia merasa nggak sukses dia menyalahkan upline ya, menyalahkan mentor. Nah orang-orang seperti itu resek ya, akan bikin kita capek gitu. Oke, nah Anda mau rekrut orang yang seperti apa? Orang yang cengeng atau orang yang mandiri?
jelas Anda akan memilih orang yang mandiri. Ya, maka sebenarnya sejak awal supaya Anda tidak diganggu oleh downline Anda yang resek dan cengeng, merekrut orang pun harus memilih, ya. Pilihlah karena Anda ini sedang membangun bisnis loh. Sama seperti kalau Anda mau membangun kafe misalnya, ya. Kalau Anda akan memilih waiters misalnya, Anda kan harus wawancara, ya. Waitress itu harus memenuhi syarat atau enggak? Ada pengalamannya atau enggak? Ada keterampilannya atau enggak? Nah, yang paling penting di sini adalah sikapnya. Oke? Anda juga harus wawancara misalnya walaupun jabatannya seorang waitress doang, ya, betul kan? Nah, begitu juga misalnya ketika Anda mau rekrut office boy, ya, pun harus diwawancara, ya. Bunda pun dulu juga begitu merekrut, Bunda kan ada center nih ya, stokis di Mojokerto ya, kan ada banyak karyawan ya, jadi ada yang bagian office boy, bagian gudang, bagian ini ya, digital marketing, kemudian bagian yang ini ya dia harus wawancara, bisa komputer enggak, bisa packing barang atau enggak gitu. Nah, seperti itu semua harus diwawancara. Nah ini, sedangkan ini ya kita kan mau membangun bisnis, Anda mau merekrut orang. Nah, orang itu bukan sekedar downline sebenarnya, ya. Yang Anda rekrut ini adalah sebenarnya calon mitra usaha Anda. Nah, kalau memilih mitra usaha, apakah kita memilih orang itu sembarangan? Enggak kan? Nah, pasti kita harus menyeleksi juga, ya, memilih. Nah, agar Anda bisa menyeleksi mereka, Anda pun harus menentukan syarat orang-orang yang seperti apa yang Anda mau, ya. Anda kepingin mendapatkan orang-orang yang seperti apa. Kalau kelihatan orangnya itu sulit, orangnya itu kayaknya nggak mau belajar, hanya tergantung saja pada kita, ya kita nggak usah terlalu banyak menghabiskan waktu buat dia. Buat apa? Ya, kita nanti yang akan capek gitu ya. Nah, jadi kita harus menentukan syaratnya. Orang-orang seperti apa yang akan Anda mau? Orang-orang seperti apa yang tidak Anda mau? Betul nggak? Nah, jangan asal manusia itu bernafas lalu Anda rekrut, tidak kan? Nah, ujung-ujungnya nanti Anda yang akan capek, ya. Jadi, rekrutlah orang yang menurut Anda, satu, orang ini punya cita-cita yang cita-cita untuk maju, ya. Cari orang yang punya cita-cita. Kalau dia cita-cita saja nggak punya, ya mungkin makan saja pun dia nggak selera gitu. Artinya kalau orang nggak punya cita-cita itu ya sebenarnya orang nggak punya cita-cita tuh kayaknya sudah mati dia itu, ya. Jadi kalau Anda bertemu dengan orang yang dia nggak punya keinginan apapun, ya hati-hati, mungkin dia sudah mau mati dia. Jadi sedang jiwanya itu udah mati gitu. Artinya apa? Kelihatannya dia hidup tapi sebenarnya dia sudah mati gitu. Jadi orang kalau masih hidup, ya masih melek gitu ya, meskipun sudah tua seperti Bunda itu ada cita-cita, pasti ada impian, pasti ada keinginan gitu ya. Jadi cari orang yang punya cita-cita, ya. Kemudian yang kedua, orang ini harus punya greget untuk maju gitu ya. Kalau disuruh Zoom saja, disuruh belajar saja dia seperti dipaksa, ya sudah, jangan dipaksa. Berarti dia nggak punya greget untuk maju. Untuk belajar saja dia nggak mau. Suruh baca buku saja dia nggak mau. Suruh mendengarkan rekaman ini seperti ini kan direkam nih, acara kita ini kan direkam nih. Nah, suruh mendengarkan rekaman saja dia tidak mau, bagaimana dia bisa maju? Jadi dia nggak ada, orang yang nggak punya greget untuk maju, yaitu bukan target kita, ya. Cari orang yang punya cita-cita, cari orang yang punya greget untuk maju, ya. Dan orang ini siap bekerja keras untuk maju. Nah, ini dia ya, ini penting nih. Siap bekerja keras untuk maju, sebab memang orang sukses itu ciri-cirinya dia pasti mau bekerja keras. Ya, minimal dia harus ada waktu, ada tenaga, ada pikiran buat dikorbankan untuk menjalankan bisnis ini. Seperti itu, ya. Dia harus siap berubah dan siap berkorban. Nah, kemudian yang keempat, orang ini siap untuk belajar dan cukup rendah hati untuk bilang, "Ya, saya tidak tahu, tolong Anda bimbing saya." Jadi orangnya rendah hati. Kalau memang nggak tahu ya tanya gitu. Nah, itu ya. Jadi cari orang yang ya dia mau belajar dan dia cukup rendah hati untuk mengatakan,
ya saya belum tahu tentang bisnis ini, sistemnya seperti apa, bagaimana bisa mendapatkan uang dan sebagainya dan sebagainya, dan dia dengan rendah hati untuk mengatakan tolong Anda bimbing saya. Nah, ini udah tepat nih ya. Jadi karena orang yang mau maju tapi sok tahu, nah itu yang susah ya. Jadi syarat yang kelima adalah orang yang tidak gampang menyerah. Cari orang yang tidak gampang menyerah ya. Orangnya harus mau belajar dan tidak sok tahu gitu ya. Ini kan bisnis baru bagi Anda. Ini kan sebelumnya kan Anda nggak tahu. Oh enggak, saya sudah pengalaman selama 10 tahun di MLM A, B, C gitu. Nah, di sana kan dia nggak sukses, makanya berarti dia kan nggak tahu gitu ya. Makanya belajar kepada orang yang tahu gitu ya. Oke, yang kelima, syarat yang kelima adalah orang yang tidak gampang menyerah ya. Gak gampang menyerah. Jadi meskipun tahun pertama mungkin ya dia belum sukses gitu ya, belum mendapatkan bonus yang belum kelihatan gitu, tetap dia jalan terus tahun pertama, tahun kedua dia nggak gampang menyerah ya. Intinya cari orang-orang yang punya jiwa wirausaha. Ya mirip-mirip dengan Anda lah ya. Kalau bisa mirip-mirip sama Bunda lah ya, yang punya kemauan yang sangat keras, mau belajar, punya cita-cita, punya greget, dan mau kerja keras ya. Oke. Nah, jadi saya mau Anda mengerti satu hal ya pada saat Anda merekrut orang, yaitu Anda Anda sedang akan membangun bisnis yang besar ya. Nah, bisnis yang besar ini dalam waktu 3 atau 4 tahun yang akan datang, bisnis ini akan menghasilkan penghasilan yang sangat besar ya, bisa ratusan juta ya. Nah, Anda bukan sedang cari pegawai, sebenarnya Anda tidak sedang cari pegawai, tetapi Anda sedang mencari mitra usaha. Nah, Anda sedang membuka kesempatan sebenarnya ya. Anda sedang membuka kesempatan untuk orang-orang yang tidak punya modal ya, kemudian bergabung di bisnis kita ini dengan modal yang kecil ya, modal uang ya, maksudnya kecil kan, kalau di Ovel kan cuma 1,50 juta. Lalu kemudian mitra bisnis Anda ini bersama-sama dengan Anda membangun bisnis ini, dan kalau bisnis ini berkembang, dia juga akan mendapatkan persentase dari bisnis ini, dia akan dapat duit. Berarti Anda sedang mencari mitra usaha yang mau sama-sama membangun usaha ini sampai besar, betul? Dan kalau usaha ini besar, dia dapat persentase dari usaha ini, betul kan? Nah, karena downline Anda akan dapat bagian dari apa yang Anda dapatkan, nah itu berarti dia juga mendapatkan keuntungan. Jadi Anda sedang mencari mitra usaha. Jadi semestinya orang-orang itu dia yang harus memohon-mohon kepada Anda untuk bergabung dengan Anda ya, untuk menjadi mitra usaha Anda. Bukan malah Anda yang memohon-mohon kepada dia, apalagi mengemis-ngemis ya, mengajak orang agar mau bergabung sama Anda. Salah ya. Jadi bukan kita yang memohon-mohon kepada dia. Pahamkan kepada dia tentang bisnis ini, dan Anda sedang mencari mitra usaha. Jadi harusnya dia yang kepengen join karena melihat kesuksesan Anda kan, seperti itu ya. Jadi banyak orang yang dikacangin oleh orang-orang yang sedang mau dia rekrut ya, dikacangin ya. Kenapa sampai seperti itu? Karena dianya yang memohon-mohon untuk orang mau bergabung kepada dia. Dia yang mengejar-ngejar ya. Ingat itu, jangan. Anda harus membangun postur Anda, postur seorang leader, postur seorang pembangun jaringan, postur seorang usahawan gitu ya, seorang entrepreneur gitu. Makanya ya sering sekali kan Bunda ingatkan ya, tolong perhatikan personal branding Anda. Kita harus membranding diri, membranding personal kita, sehingga kita punya postur gitu ya, postur seorang usahawan, postur seorang networker. Jadi jangan kejar-kejar orang, jangan memohon-mohon kepada dia supaya dia mau bergabung, nanti dia lari gitu. Sifatnya orang ya, kalau dikejar dia lari gitu. Ya kita harus elegan lah ya. Kalau mau rekrut orang itu harus elegan. Selalu ya saya ingatkan. Ya jangan sekali-kali ada kesan kita itu mengejar atau memaksa ya, apalagi memaksa ya, jangan.
Oke ya, seperti itu. Jadi Anda bergabung atau Anda tidak bergabung, ya tekankan ya kepada dia. Anda bergabung atau Anda tidak bergabung terserah ya. Tetap saya akan menghasilkan bisnis ini yang menghasilkan ratusan juta per bulan ya, 3 tahun dari hari ini ya. Jadi Anda gak usah mengejar dia. Kalau dia tidak mau bergabung ya terserah ya, tetapi kita akan tetap mengembangkan bisnis ini dan lihat ya, tunggu 3 tahun dari hari ini ya. Nah, jadi kalau Anda bergabung, Anda akan mendapatkan bagian dari uang itu, dan jika Anda tidak mau bergabung ya silahkan ya, saya akan cari orang lain. Nah gitu harusnya, posturnya harus seperti itu. Oke, biar dia yang merasa rugi, bukan Anda yang mengemis. Itu penting banget dalam merekrut orang ya. Di luar sana banyak orang gagal merekrut karena apa? Karena dia mengemis ya, karena dia mengejar ya. Namanya manusia, kalau dikejar itu dia akan lari. Semakin dikejar semakin lari. Semakin kita jual mahal, semakin orang itu akan mencari kita. Ya, jadi kali lagi garis bawahi. Postur itu penting. Ya. Itu baru bisa kalau Anda sendiri yakin bahwa Anda mau membangun bisnis yang 2-3 tahun dari hari ini, bisnis itu akan menghasilkan ratusan juta. Anda harus yakin itu. Mau ikut silahkan. Tidak mau ikut ya sudah, gak apa-apa. Anda akan rugi sendiri. Nah itu postur Anda itu harus seperti itu gitu. Orang pasti akan mau bergabung. Mengembangkan bisnis Anda, membangun bisnis Anda ada 2 tahap. Ya. Tahap pertama, Anda harus merekrut. Ya, yang direkrut bukan anggota, yang direkrut itu adalah mitra usaha. Maka rekrutlah orang-orang yang bermutu. Yang tidak bermutu, yang resek, yang cengeng, keluarkan saja gitu ya. Karena Anda tidak mau berhubungan bisnis dengan mitra yang seperti itu kan? Nah, yang tidak bermutu, yang resek, yang cengeng, ya keluarkan saja ya. Karena Anda tidak mau menjalin bisnis dengan mitra seperti itu ya. Selama puluhan tahun ke depan pusing nanti kalau Anda bermitra dengan orang-orang resek dan cengeng seperti itu ya, betul nggak? Nah, cari orang yang bermutu ya, santai saja. 1 bulan cari 2-3 orang ya, sudah lebih dari cukup kok. Jadi ya paling tidak cari 3 orang. 3 orang itu Anda dapat bonus sponsoring ya. Ya itu harus kita lakukan selama 2 tahun ya, kerja keras selama 2 tahun, jangan berhenti. Anda pasti akan dapat hasil gitu ya. Nah, yang kedua, orang-orang yang Anda rekrut belum tentu punya pengalaman berjualan ya, belum tentu punya pengalaman-pengalaman untuk membangun usaha ya, tapi punya cita-cita dan siap kerja keras. Maka terhadap orang yang Anda rekrut tersebut, Anda berkewajiban untuk mengajarin mereka, untuk mengajar dan mengembangkan calon mitra usaha Anda. Apa yang harus Anda ajarkan kepada mereka? Ya, ada 3 hal yang harus Anda ajarkan kepada mereka, yaitu Anda harus mengajarkan kepada mereka bagaimana berjualan. Ya, kemudian Anda harus ajarkan kepada mereka bagaimana cara merekrut. Ya, jadi Anda harus mengajari mereka juga bagaimana cara mengajari orang-orang yang dia rekrut. Yaitu apa? Yang diajarkan yaitu cara berjualan dan cara merekrut. Nah, dan kalau itu sudah Anda lakukan semua, bisnis Anda dijamin ya. Dijamin ratusan juta dalam 2-3 tahun ke depan ya. Nah pertanyaannya, Bunda, saya nggak bisa, saya jualan bisa, saya merekrut bisa, tapi bagaimana saya mengajari orang jualan? Bagaimana saya mengajari merekrut gitu, ngajar yang nggak bisa? Ya, saya jualan bisa, saya rekrut juga bisa, tapi saya nggak bisa ngajar, saya bingung. Nah jawabannya nanti akan Bunda jelaskan di pertemuan berikutnya ya, pertemuan ketiga ya. Jadi nanti di pertemuan berikut itu saya akan menjelaskan kepada Anda bagaimana caranya mengajar ya. Tetapi ingat, jika Anda mau mencetak uang dalam bisnis network marketing, Anda harus ingat, Anda harus lakukan 2 hal ini ya. Pertama, Anda harus berjualan ya, produk ya, menjual produk ya.
baik panty liner, pembalut ya, FC ya, kemudian Nutracella, Nutrasec, dan juga lip matte ya. Anda harus punya knowledge produk, Anda harus punya keterampilan untuk menjual ya. Alasannya udah jelas ya, tadi sudah dijelaskan. Kemudian yang kedua, mengembangkan ya. Mengembangkan itu membangun bisnis Anda, ingat itu ya. Jadi dua hal ini harus dilakukan gitu ya. Itu dengan dua cara ya. Yang kedua tadi mengembangkan ya dengan dua cara, yaitu rekrut downline atau merekrut anggota, artinya itu merekrut mitra usaha Anda. Ajarkan kepada orang-orang yang Anda rekrut itu bagaimana cara berjualan, bagaimana cara merekrut, dan juga bagaimana cara mengajar. Jadi kuncinya tiga itu ya. Harus bisa berjualan ya, kemudian harus bisa merekrut, dan juga harus bisa mengajar ya. Jadi ketika kita mendapatkan orang baru, orang itu sudah menjadi mitra kita, mitra usaha kita, maka kita harus bisa mengajarkan kepada orang-orang yang kita rekrut itu bagaimana cara berjualan, bagaimana cara merekrut, dan bagaimana cara mengajarkan kepada mitra barunya itu ya. Bagaimana caranya? Nah, kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke, seperti biasa sebelum kita tutup pertemuan hari ini, coba kalian catat apa yang Anda dapatkan dari pertemuan hari ini. Dan yang lebih penting lagi, silahkan catat apa yang akan Anda lakukan ya setelah mendapatkan pemahaman ini ya. Pemahaman yang sudah saya jelaskan tadi, apa yang akan Anda lakukan ya. Mungkin Anda belum bisa melakukan sesuatu, tetapi paling tidak ya, minimal ada perubahan mental ya. Perubahan mental, ada satu kesadaran ya. Perubahan mental seperti apa yang sudah terjadi pada diri Anda setelah memahami ini ya. Misalnya ya, Anda mau lebih apa gitu. Oh ya, aku mau lebih berjualan ya, karena memang butuh active income ya. Lebih disiplin mengatur waktu ya. Nah, Anda mau melakukan apa? Anda mau melakukan pola pikir yang seperti apa ya? Anda mau berinvestasi beberapa banyak waktu lagi terhadap bisnis ini ya, agar supaya bisnis ini benar-benar menghasilkan ya. Siapa tahu setelah Anda mengikuti pertemuan pada malam hari ini, 3 bulan Anda sudah menghasilkan uang ya. 6 bulan Anda sudah menghasilkan uang, dan ternyata tidak perlu 1-2 tahun. Nah, dengan demikian cara Anda mengatur waktu, tenaga, bahkan dana harus berbeda. Atau mungkin mana tahu kemudian Anda sadar, oh ternyata merekrut itu butuh waktu. Ini Anda berpikir ke sana, merenung gitu ya. Maka dari itu sementara Anda ngegas jualan terus, nggak apa-apa ya, supaya bisa meningkatkan penghasilan Anda dulu ya. Jadi harus ada perubahan-perubahan yang bisa dikerjakan setelah ini ya. Setelah Anda mengikuti pertemuan hari ini, silahkan Anda catat rencana action Anda, dan thank you and I love you. Jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Mudah-mudahan ketika Anda semua sudah memahami materi-materi ini, Anda bisa berubah dan Anda akan mendapatkan apa yang Anda inginkan. Terima kasih. Thank you and I love you.